Halo, Assalamualaikum parents dan ibu guru. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menggali lebih dalam untuk memahami mengapa perilaku bahasa buruk muncul pada anak-anak usia dini, dampaknya, dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita sebagai orang tua dan guru dapat membantu membimbing anak-anak melalui fase ini dengan penuh dukungan dan pemahaman. Berbicara tentang perilaku bahasa buruk, apa sih bahasa buruk itu? Nah, pertama-tama mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan bahasa. Mungkin kita juga sudah tidak asing lagi dengan istilah bahasa. Jadi, bahasa merupakan bentuk komunikasi baik berupa lisan, tulisan, atau isyarat yang berdasar pada suatu sistem dari simbol-simbol. Nah, perkembangan bahasa pada anak usia 4-6 tahun ini akan sudah dapat menguasai 1.400 sampai 1.600 kata. Anak juga sudah menerapkan dan menggunakan tata bahasa. Anak juga sudah mulai mencari solusi agar penggunaan katanya dipahami serta penggunaan kalimat sudah meningkat menjadi 6 hingga 8 kata. Bahasa digunakan oleh seseorang dalam pergaulan atau hubungannya dengan orang lain. Namun, dalam masa perkembangannya, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini bisa mengalami keterlambatan ataupun terganggu karena menjadikannya bahasa yang buruk. Salah satu dampak negatif penggunaan bahasa yang menyimpang pada anak adalah munculnya bahasa yang buruk. Bahasa yang buruk merupakan bentuk penggunaan bahasa yang cenderung kasar atau bisa disebut makian. Secara bertahap, anak akan menuturkan bahasa kasar yang telah ia dengar dalam pergaulan sehari-hari. Sekarang, mari kita pahami kenapa sih anak-anak bisa menunjukkan perilaku bahasa buruk. Ada beberapa alasan mengapa anak menggunakan bahasa yang buruk. Yang pertama, perhatian. Beberapa anak menggunakan bahasa yang buruk untuk mendapat perhatian karena dengan bahasa yang buruk mereka merasa akan diperhatikan. Yang kedua, mengejutkan. Beberapa anak merasa senang ketika ia dapat membuat orang dewasa terkejut akan perbuatannya dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena ketika bisa mengejutkan seseorang, diri merasa lebih unggul dari orang tersebut. Yang ketiga, melampiaskan. Beberapa anak ketika sedang marah atau frustasi, ia akan mengutuk orang tersebut karena merasa bisa melepaskan ketegangan akan emosi yang dirasakannya tersebut. Yang keempat, penerimaan. Saat bermain dengan teman-teman, beberapa anak menggunakan bahasa yang buruk agar dapat merasa diterima oleh teman-temannya. Anak merasa bahwa makian ini merupakan citra yang tangguh dan dewasa. Yang kelima, kesenangan. Di usia dini, anak mulai tertarik dengan kondisi seksual dan anak-anak pun mulai berbicara mengenai organ dan tindakan seks karena dengan membicarakan topik ini, anak seperti mendapat kesenangan seksual kekanak-kanakannya. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap perilaku yang muncul pastinya ada faktor pendorong yang memicu perilaku tersebut. Lalu, faktor apa saja sih yang bisa memicu perilaku bahasa buruk pada anak usia dini? Ada beberapa faktor yang dapat memicu anak dalam perilaku bahasa buruk. Di antaranya, pertama, keluarga. Tempat tumbuh dan berkembang anak-anak saat pertama kali berinteraksi dan sebagainya adalah dengan keluarga terdekatnya. Sehingga kebiasaan orang tua, baik ibu bapak atau kakek neneknya, akan sangat berpengaruh kepada anak tersebut. Beberapa keluarga yang tegas membuat anak-anak menjadi tidak berani mengucapkan bahasa kasar, baik saat di rumah maupun di luar rumah. Namun, beberapa orang tua ada yang membiarkannya sebagai bentuk keakraban dengan temannya. Sehingga anak tersebut tidak takut dan berani mengucapkan bahasa kasar tersebut baik di rumah maupun di luar rumah. Kedua, lingkungan. Lingkungan merupakan hal penting dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Banyak yang diserap oleh anak-anak dari lingkungan
mulai dari kebiasaan bermain, bercanda, dan berinteraksi sosial lainnya. Banyaknya perilaku, perkataan, dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan menjadikan anak tersebut sangat mudah untuk menyerap dan meniru yang secara tidak langsung dicontohkan. Ketiga, teman bermainnya. Ketika anak bermain dengan temannya, mereka akan mengikuti hal dan kebiasaan dari temannya tersebut. Hal ini karena bentuk untuk tetap bisa menyambung atau terus bermain dengan temannya tersebut. Hal ini pun akan merubah dirinya secara perlahan karena mengikuti teman lainnya. Pertemanan dapat mempengaruhi segala hal, bisa ke hal yang baik, namun tidak bisa juga dipungkiri bahwa ada beberapa yang merubah ke hal yang buruk. Yang terakhir, media sosial. Pada zaman sekarang, semua anak-anak sudah memiliki handphone sendiri, sehingga akan sangat mudah mendapatkan berbagai kata-kata yang aneh dan ajaib untuk ditiru. Apalagi banyaknya artis yang menggunakan kata kasar dan tidak menutup kemungkinan akan sangat ditiru oleh anak zaman sekarang. Setelah membahas tentang alasan dan faktor, selanjutnya mari kita masuk pada dampak apa saja sih yang akan terjadi pada anak dari perilaku bahasa buruk ini. Yang pertama, dikucilkan oleh orang sekitar. Akibat dari penggunaan bahasa yang buruk tersebut, terdapat beberapa anak yang mengetahui bahwa arti kata tersebut tidak baik, sehingga menjauhinya karena merasa hal tersebut negatif. Selain itu, penggunaan bahasa yang buruk ini juga akan terdengar menyakitkan untuk beberapa pihak yang mendengarnya, sehingga ia tidak ingin berteman kembali dan memilih menjauhinya. Kedua, hilangnya rasa kepercayaan diri atau pesimis. Akibat karena dikucilkannya oleh orang sekitar, anak pun menjadi merasa tidak mempunyai teman dan merasa sendiri, sehingga akhirnya anak pun menjadi pesimis dan hilangnya kepercayaan diri untuk melakukan suatu hal. Hal ini pun bisa berpengaruh terhadap motivasinya dalam belajar, sehingga dapat mengganggu perkembangannya. Ketiga, berubah menjadi agresi verbal. Jika penggunaan bahasa buruk ini tidak ditangani secepatnya, perilaku ini dapat berubah menjadi perilaku agresi verbal. Agresi verbal ini merupakan perilaku ingin melukai seseorang dengan sengaja, baik itu berteriak, mengancam anak lain, mencela, membuat perbedaan negatif antar anak, dan sebagainya. Efek dari seringnya ini juga anak menjadi lebih gampang emosi atau marah saat ada bercandaan yang sedikit menyinggung, menjadi suka membantah, kurang sopannya terhadap orang yang lebih tua, hingga rasa egois yang masih sangat tinggi. Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam membantu dan membimbing anak untuk mengatasi perilaku bahasa buruk. Lalu, apa aja nih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dan guru? Berikut beberapa tips and trick yang dapat parents dan ibu guru lakukan. Yang pertama, play dumb. Kita dapat merespon anak dengan playing dumb, di mana kita pura-pura tidak tahu artinya dengan merespon, apa kata yang tadi kamu ucapkan? Ibu bapak tidak ngerti, emang apa artinya? Kedua, mengatakan tidak setuju. Ketika anak mengatakan sesuatu yang buruk, kita bisa meresponnya dengan memberi pengertian, namun menunjukkan ketidaksetujuan akan perbuatannya tersebut. Mungkin bisa dengan kata-kata, ibu atau bapak paham kamu marah, tapi ibu atau bapak harap kamu nggak menggunakan bahasa yang buruk. Yang ketiga, beri hukuman. Jika anak masih terus menggunakan kata-kata buruk setelah dilarang, mungkin harus menerapkan hukuman seperti tidak boleh bermain permainan kesukaannya selama beberapa lama, atau mungkin jika di sekolah bisa dengan tidak memasukkan anak dalam permainan atau diskusi sesuatu. Keempat, beri hadiah. Pantau dan catat berapa kali anak menggunakan atau mengatakan bahasa yang buruk tiap harinya, dapat dengan membuat papan aktivitas pada anak, dan jika ia berhasil mengurangi konsistensi penggunaan bahasa yang buruk tiap harinya, beri anak reward, bintang pada papan aktivitasnya tersebut, dan beri hadiah karena dia berhasil. Kelima, ekspresi impuls. Bantu anak untuk mengekspresikan emosinya. Ketika anak mengumpat sebagai respon terhadap frustasi yang mendasarinya, cobalah mengenali kesusahan dan kebutuhan anak dengan merespon secara empati. Bisa respon dengan, kamu kelihatan kesal dan kesulitan, ibu atau bapak bantu ya. Bantu anak mengekspresikan emosinya dengan tepat. Jika anak merasa bebas untuk mengungkapkannya, anak akan cenderung tidak menggunakan kata makian untuk mengkomunikasikan perasaan negatifnya.
Keenam, diskusikan. Ajak anak untuk diskusi mengenai kata-kata yang ia sebutkan tadi. Dapat dengan menuliskan dan mendefinisikan kata-kata tersebut dan didiskusikan sebenarnya apakah kata tersebut baik atau tidak dan arti sesungguhnya apa. Melalui diskusi ini, kita dapat lebih baik memahami apa yang mendasari perilaku bahasa buruk pada anak-anak, dan bagaimana kita bisa bersama-sama memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara positif. Mari kita hadapi ini sebagai sebuah tantangan bersama, bukan sebagai kesulitan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat membimbing anak-anak kita menuju pertumbuhan yang positif dan sehat. Jadi, bersiaplah untuk memahami, mendukung, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak kita berkembang menjadi individu yang penuh kasih dan peduli. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini.